Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaymah, asal sekolah SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPL 2 LPTK UINSI Samarinda. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita langsung ke pelajaran. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yau Hadir. Dani Hadir. Aditya Hadir. Nisa Ajija. Baiklah anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang akan kita bahas sekarang, Ibu akan bertanya dulu pelajaran yang kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Masih. Apa coba? Coba siapa yang tahu apa arti dari taat? Kalau sekiranya masih mengingat pelajaran yang kemarin. Patuh. Terus apa lagi? Tunduk. Terus apa lagi? Disiplin. Ya, berarti alhamdulillah masih mengingat pelajaran yang kemarin ya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang yang namanya berkompetisi dalam kebaikan. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 48 serta hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, peserta didik menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi, yang akan kita bahas pada hari ini adalah berkompetisi dalam kebaikan. Ibu akan bertanya lagi, apa yang kalian ketahui tentang berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang bisa? Acungkan tangan. Ayat yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ayo, siapa yang mau baca? Ya, siap. Ayo baca. Yang keras suaranya yang ayat. بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Nanti tinggal belajar lagi di rumah, perbaiki panjang pendeknya supaya enak didengarnya ya. Itu yang tadi teman kalian baca adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ayo, siapa yang mau baca artinya? Oke, siap, baca.
Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah. Sudah dengarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya. Ya. Asbabun nuzulnya di sini tidak ada sebab khusus tentang yang namanya berkompetisi dalam kebaikan. Akan tetapi faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Ya, jadi, nah, seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan umatnya Nabi Daud alaihissalam, ya, yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Sedangkan, nah, keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umatnya, ya. Coba tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru, apakah ada yang mau bertanya tentang materi berkompetisi dalam kebaikan? Sebelum Ibu membagi kelompok untuk kalian berdiskusi, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Apa manfaat yang kita dapat apabila berkompetensi dalam kebaikan dari pandangan sosial dan ketuhanan? Coba sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menjawab? Coba apa? Orang yang selalu berkompetisi dalam kebaikan akan dapat menemukan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berarti berkompetisi dalam kebaikan akan menumbuhkan rasa ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi yang bisa menjawab? Apa? Orang yang selalu berkompetisi dalam kebaikan akan meningkatkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Pinter, ya. Jadi itu nak apa manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan, yaitu yang tadi nomor 2, apa yang tadi disampaikan oleh kamu? Orang yang selalu berkompetisi dalam kebaikan akan meningkatkan bagaimana. Iya, betul. Manfaatnya orang yang berkompetisi dalam kebaikan akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk lebih lagi meningkatkan diri kita beribadah kepada Sang Pencipta. Terus ada lagi yang mau bertanya tentang yang namanya berkompetisi dalam kebaikan. Apa? Mengapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Coba, ada yang bisa menjawab? Mengapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Apa? Karena dapat menyeimbangkan antara amal ibadah dengan akhirat dengan amalan dunia. Ya, pintar. Selain itu apa lagi? Ya, selain itu apa lagi? Ayo. Apa? Dalam kebaikan itu tidak boleh didapat guna dan kegiatan. Iya, pintar. Jadi, mengapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Ya, karena dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan kita selama kita ya berada di dunia. Jadi, orang yang berkompetisi dalam kebaikan itu sehari-harinya selalu mengamalkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dia selalu mengamalkan perintahnya, tidak ada untuk yang namanya bermalas-malasan. Sehari-harinya dia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ya, dari situ kalian paham tentang materi berkompetisi dalam kebaikan? Paham. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Ya. Ayo kita bagi dulu. Caranya berhitung. Kita baginya 3 kelompok. 1, 3. 2, 3. Ya, sekarang ya kalian cari kelompoknya masing-masing. 1 dengan 1,
2 dengan 2, 3 dengan 3. Ya. Waktunya sudah habis. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian? Oke, siap. Berkompetisi dalam kebaikan terkait kebaikan kepada Allah SWT. Kemudian kompetisi adalah kata kerja intransifik yang berarti tidak menggunakan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan kata lain seperti sebagai. Kalian dapatkan dari diskusi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Ya, otomatis ada yang namanya perilaku yang mencerminkan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja yang kalian dapatkan? Yang pertama, Tunduk dengan sepenuh hati terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. berarti itu perilaku yang mencerminkannya yang pertama. Coba kalau yang kedua apa? Gemar beramal soleh dan banyak beribadah. Terus apa lagi? Memupuk semangat kesatuan dan kesatuan. Ada lagi? Menyadari bahwa semua manusia pasti akan mati. Iya, betul. Ya, berarti tepuk tangan dulu. Tadi hasil diskusi kalian, ya. Berarti perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan, tunduk dengan sepenuh hati terhadap semua perintah Allah, gemar beramal soleh, memupuk semangat dalam berkompetisi dalam kebaikan, terus menyadari bahwa semua manusia pasti akan mati. Ya, itu adalah perilaku yang mencerminkan dalam berkompetisi dalam kebaikan. Dari sini, apakah kalian paham materi tentang berkompetisi dalam kebaikan? Ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada yang bisa? Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 28 berisi perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pintar. Terus apa lagi? Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan hak kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, betul. Terus apa lagi? Ayo. Tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat terdahulu serta membatalkan sebagian syariat sebelumnya. Ya, pintar. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi yang sekarang kita bahas. Ibu harap ya apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian nanti kerjakan di rumah. Di sini ada gambar tentang yang namanya berkompetisi dalam kebaikan. Kalian tinggal menganalisis gambarnya, sesuai dengan gambarnya kalian boleh cari di Google atau di lingkungan sekitar atau sesuai dengan apa yang kalian pernah alami. Ya, nanti dikumpul minggu depan. Paham? Terima kasih untuk pelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.